Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Nur Al-Hidayah. Kita doakan semoga sahibatul majlis dan semua yang telah ikut serta hingga terlaksananya majelis pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta ibu-ibu dokter, betul ya? Yang mudah-mudahan semuanya dicinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi syafaat dan kasih sayang dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi wanita yang mulia, begitu tema kita pada siang hari ini. Gimana caranya biar jadi wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya akan bagi tahu beberapa hal, semuanya berdasarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, ataupun berdasarkan dari apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Tentu harapan kita adalah menjadi manusia yang mulia, baik di dunia maupun kelak di hari akhirat. Semoga semua yang hadir jadi wanita-wanita yang mulia dunia dan akhirat, dimuliakan saat hidupnya, dimuliakan saat matinya, dimuliakan saat dalam alam barzahnya, dan dimuliakan pula saat nanti datang ke negeri akhiratnya. Sebelum kita bahas 5 hal yang insya Allah menjadi sebab kemuliaan kita, kita akan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, bagi dunia hingga akhirat kita, bagi kita dan bagi seluruh keluarga kita. Dan juga bisa menjadi ilmu yang menjadi cahaya. Kita dengarkan dengan kedua telinga kita resapi dengan pikiran kita masukkan dalam hati kita hingga Allah menjadikannya cahaya yang menerangi seluruh langkah kehidupan kita. Ala hadhihi niyah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa memuliakan kita? Yang pertama, ilmu. Ilmu. Ada salah satu dari ulama, kalau saya tidak salah ingat namanya Abdullah ibn Mubarak. Beliau itu, teman-teman saudara sekalian, budak, anak dari keluarga budak, yang kemudian majikannya seorang ibu tua, lama-lama miskin karena suaminya meninggal, dia nggak bisa bekerja, hingga akhirnya Abdullah bin Mubarak muda, dia bilang, "Nak, maafkan saya tidak lagi bisa memberi nafkah padamu, buat hari-hari sendiri aja susah, jadi kamu saya bebaskan." Beliau Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang budak, Allah. Abdullah bin Mubarak seorang budak. Harapan budak memang dimerdekakan, tapi bukan juga karena nggak mampu buat memberi makan gitu ya. Nah, ini dari miskinnya majikannya sampai dibebaskan karena nggak bisa ngasih dia makan. Abdullah bin Mubarak kemudian keluar dari rumah itu mencari tempat buat belajar. Beliau kemudian, dulu itu zaman dulu kayak semacam ada pondok-pondok pesantren yang memang disediakan oleh pemerintah atau disediakan oleh ulama-ulama untuk para santri belajar tanpa perlu bayar. Ya, di sini juga, di Indonesia juga ada banyak ya pondok-pondok pesantren yang memang gratis, untuk makannya apa semuanya juga dibiayain gitu. Semacam itulah. Beliau belajar di situ untuk biar enggak susah-susah nyari makan dan biar dia juga bisa belajar. Tapi memang orangnya sangat cerdas, sehingga ilmu yang dipelajari jadi ilmu yang manfaat sampai akhirnya beliau menjadi ulama terkemuka yang diundang ke sana kemari untuk memberikan kajian-kajian. Sampai satu waktu beliau datang lagi ke kampung majikannya berada dalam keadaan yang bahkan majikannya itu pun juga hadir di majelis karena berharap keberkahannya. Jadi dari seorang anak yang diusir karena tidak mampu dinafkahi, menjadi seorang anak yang didatangi oleh majikannya tersebut berharap keberkahan darinya. Apa yang bikin mulia? Ilmu. Makanya ada ungkapan, wallahu a'lam ucapannya siapa, tapi ucapan ini sangat terkenal, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berani mengatakannya karena sekali lagi wallahu a'lam, itu ucapan yang sangat indah sekali. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang pengen hidup mulia dunia, cari ilmunya. Siapa yang pengen hidup mulia di akhirat, cari ilmunya. Siapa yang pengen hidup mulia dunia dan akhirat, carilah ilmu. Semuanya emang bisanya mulia tuh dengan ilmu gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan ini perlu untuk kamu sampaikan terutama kepada anak-anakmu. Karena zaman sekarang nih pada suka bergeser mikirnya, kalau pengen mulia harus kaya. Kan begitu? Kalau mau mulia harus punya kuasa. Jadi pejabat, jadi apa gitu. Atau bahkan kalau perempuan nih, banyak yang bergeser dari kalau kepengen hidup mulia harus cantik. Kan begitu? Kalau kamu cakep, separuh permasalahan hidupmu teratasi. Katanya begitu.
kata orang-orang zaman sekarang. Teman-teman sekalian, saya sebagai orang yang dari kecil alhamdulillah tersibukkan dengan ilmu, merasakan betul bagaimana mulianya seseorang yang didasari dengan ilmu. Gitu. Hidup pengen mulia, nggak lain nggak bukan emang sama ilmu, teman-teman. Sebab yang lain tuh semuanya ada masaknya gitu. Tapi kalau orang mulianya dengan ilmu, nggak pakai ada masak kadaluarsanya. Coba deh perhatiin. Dalam semua hal, bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia sekalipun. Orang yang berilmu dicari orang, ya kan begitu? Apalagi kalau selain dengan ilmu, dia punya hal-hal lainnya yang akan saya sampaikan. Ustazah, yang dimaksud dengan ilmu nih ilmu apa aja? Ya memang ilmu apa aja? Ilmu dunia, ilmu akhirat, begitu kan ya? Akan tetapi memang sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kalau kamu kepengen kebahagiaannya tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, kalau kamu pengen mulianya bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat juga, maka selain daripada kamu mencari ilmu dunia, harus juga wajib hukumnya untuk mencari ilmu akhirat, ilmu agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Katanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, Allah akan memberikan padanya pemahaman agama. Apa artinya dikehendaki baik? Dikehendaki tempat kembalinya adalah surga. Dikehendaki baik artinya dikehendaki oleh Allah untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Dikehendaki baik artinya dikehendaki oleh Allah untuk berjumpa dan membersamai Nabi Muhammad di akhirat nanti. Dikehendaki baik oleh Allah artinya di padang mahsyar berada dalam keadaan yang menyenangkan. Dikehendaki baik oleh Allah artinya dikubur, dijadikan kuburnya sebagai kebun-kebun surga dan bukan lubang-lubang neraka. Dikehendaki baik artinya ketika datang ajal menjemput dimatikan dalam husnul khotimah. Boleh dikurangi aja volumenya biar nggak nguing. Oke. Ustazah kok ngerti sound system? Kerjaan saya pegang mic mulu dari berapa puluh tahun. Baik. Berarti dinaikin lagi nih tadi. Mungkin yang di belakang nggak kedengeran, jadi kedengeran semua ya. Ya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ilmu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala artinya bahwa dia dikehendaki untuk menjadi seseorang yang menjalani kehidupan dunianya dengan kehidupan yang baik. Katanya Nabi Muhammad, siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pemahaman dalam urusan agamanya. Artinya pasti Allah akan bagi ilmu agama yang bermanfaat bagi orang tersebut. Nabi Muhammad bahkan bercerita, Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'raj kan saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Sahabat iskal,
Sahabat merasa janggal dengan penuturan Nabi tersebut, sebab dalam hadis yang lain Nabi bahkan berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya di akhirat dengan orang-orang miskin. Betapa mulianya menjadi orang miskin, kan begitu? Tapi di hadis ini Nabi Muhammad bilang, malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, bukan miskin harta melainkan miskin ilmu. Jadi kalau kamu pengen hidup dalam keadaan mulia, nomor satu harus kamu punya adalah ilmu. Miliki ilmu. Ilmu apa? Kalau pengen mulianya dunia, silahkan kamu dapetin ilmu dunia. Tapi kalau kamu kepengen hidup mulia dunia dan akhirat, kamu juga selain berilmu dunia, kamu juga harus berilmu agama. Agamamu pelajarin. Agamamu pelajarin. Masa udah segini tua, artinya iftitah aja gak tahu? Masa udah berapa puluh tahun kamu sholat, surat Fatihah yang kamu baca aja artinya gak tahu? Gak penasaran selama ini kamu baca surat Fatihah artinya apa? Masa udah segini tuanya doa kunut subuh aja gak hafal? Ayolah teman-teman saya sekalian, kamu udah segini tua gitu kan, surat yang dibaca saat sholatmu jangan itu-itu aja. Gak malu apa? Ilmunya banyak, urusan dunia, tahu segala macam hal. Tapi tiap kali sholat, malaikat sampai udah apal nih udah. Begitu udah waladhdallin kulhu nih. Ayolah. Urusan sholat kita, urusan ibadah kita, mesti ngerti ilmunya. Perempuan yang haid mesti paham, oh ini haid apa bukan haid, harus tahu, harus ngerti hitungannya. Cara mandinya, cara bersesucinya. Perempuan-perempuan punya anak kecil, mesti paham cara mensucikan najis. Berapa waktu yang lalu ada seorang perempuan, dia bilang, saya baru tahu loh kalau gumoh tuh ternyata najis. Saya bilang, kamu udah punya anak, udah cukup besar. Saya baru tahu, dia bilang. Saya pikir itu kan air susu gitu. Ya tapi udah nyampe masuk perut, itu dia saya gak paham. Nah, kamu mesti ngertiin. Orang berumah tangga harus paham batasan mana yang wajib mandi, batasan mana yang belum wajib mandi ketika berurusan dengan suami. Kan begitu? Harus ngerti teman-teman saudaraku sekalian, dan itu harus dipelajari, dan itu harus untuk kamu cari tahu hukumnya. Ustazah, saya keluar angin tapi dari depan. Batal enggak nih wudhu saya? Tuh kan. Kamu ngalaminnya gitu. Kan gak enak kalau gak ngerti hukumnya. Kan gak paham nih head saya berantakan. Kamu harus cari tahu ilmunya gitu. Harus belajar. Urusan-urusan yang semacam itu kita harus ngerti. Dan ini banyak banget nih ya. Mohon maaf teman-teman saya sekalian. Orang berumah tangga tapi gak paham. Suami ngomong kayak begini tuh jatuh talak apa enggak. Bahkan ada yang aduh mas saya, ustazah
suami saya kalau lagi marah pokoknya dia talak saya gitu. Jadi udah nggak tahu tuh Ustazah berapa puluh kali tuh dia mentalak saya. Ya ampun, ya ampun. Ini kan yang kayak beginian nih. Kamu mau bawa rumah tangga kamu ini kemana? Bukankah kita manusia pada akhirnya juga akan mati juga? Dan bukankah sesuatu akan menjadi bermakna ketika kita kerjakan segala sesuatunya dan membawa kita menuju surga? Kalau enggak bawa kita berakhir di surga, buat apa? Karena saya selalu mengingatkan diri saya. Habib Umar bin Hafid guru saya selalu ngingetin kami untuk la tarda dunal jannah bithaman. Ini bahasanya indah. La tarda dunal jannah bithaman. Jangan mau dibayar kurang dari surga. Jangan mau kamu apapun yang kamu lakukan jangan mau dibayarnya kurang dari surga. Kamu sholat jangan mau cuman sekedar biar rezekinya lancar. Jangan, jadikan saya maunya sholat saya ini dibayarnya pakai surga. Rajin, mendadak rajin tahajud. Kenapa? Biar suami gak kawin lagi. Itu dunal jannah, di bawahnya surga. Jangan mau kamu ngerjain sesuatu yang bayarannya bukan surga. Kerjain apapun karena Allah Subhanahu wa taala, sebab bayaran dari Allah adalah surga. Kamu belajar sungguh-sungguh gitu kan, sampai kamu jadi dokter, jangan mau dibayarnya kurang dari surga. Niatin yang kamu kerjakan itu adalah sesuatu hal yang semoga bisa membawa kamu menuju surga, bukan hanya sekedar ngobatin orang, ngasih resep biar saya bisa punya sesuatu untuk saya makan, untuk saya bangun rumah, untuk saya, jangan. Itu biarkan jadi bonus saja. Tapi tujuan utamanya adalah saya ingin ilmu saya ini bisa membawa saya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadi berilmu. Pelajari segala sesuatu kamu pelajarin. Sholat kamu pelajarin dan terutamanya belajarlah tentang siapa Tuhanmu. Pelajarin tentang Allah. Pelajarin tentang Rahman Rahimnya Allah dalam dirimu, dalam diri keluargamu. Pelajari kehidupan. Kalau kamu berbuat dosa jadinya gimana? Kalau kamu berbuat kebaikan jadinya gimana? Kamu pelajarin cara Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam kehidupanmu. Saya panjang belajarnya. 12 tahun di pondok pesantren ya. Selesai dari sini saya pondok pesantren tempat lain lagi, selesai dari sini saya pondok pesantren tempat lain lagi. Saya bahkan sudah mengajar di usia 20 tahun dalam bahasa Arab karena saya mengajarnya di Kota Tarim, Hadramaut. Lebih kurang 3 tahunan saya mengajar di sana, kemudian baru pulang ke Indonesia dan saya mengajar dari mulai tahun 2003 di Indonesia ini ya sampai tahun ini. Saya panjang masa belajarnya. Dan kalau saya bisa ringkaskan apa yang saya pelajari, nikmatnya berilmu itu apa? Teman-teman sekalian, kalau saya bisa ambil satu kata nikmatnya berilmu sesudah saya belajar sedemikian lamanya adalah bahwa ilmu membuat saya faham betapa besar kasih sayang Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ilmu membuat saya faham betapa sangat besar kasih sayang Allah. Itu harus kamu pelajari. Terus saja cari tahu. Cari tahu Allah dalam dirimu. Lihatin, pelajari. Untuk kemudian kamu bisa berasa nikmat saat kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anta Rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku ya Allah, aku hambamu. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan selain Engkau. Tak ada pengendali kehidupan selain Engkau. Tak ada pengatur hidup selain Engkau. Tak ada pemberi rezeki selain Engkau. Tak ada yang dapat menyehatkan ataupun membuat sakit selain Engkau. Tak ada yang dapat mengatur hati selain Engkau. Tak ada penentu bahagia sengsara selain Engkau. Selain Engkau. La ilaha illa anta. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Fa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maka semestinya saya menjalani janji saya padamu. Perintahmu padaku semestinya saya jalani. Mastata'tu, sekemampuan aku ya Allah. Meskipun ternyata abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Engkau datang padaku dengan berbagai macam anugerah, sementara aku datang padamu dengan bergunung-gunung dosa yang saya lakukan lagi dan lagi. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sebab tak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau. Belajarlah mengenal Allah Tuhanmu. Pelajari tentang Allah. Pelajari siapa imammu dalam kehidupan. Pemimpinmu, mentormu, ketuamu, pemegang bendera. Namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nasi ilallah, manusia paling tercinta di sisi Allah. Seseorang yang sangat mencintaimu dan menjadikan kamu sebagai yang beliau utamakan dalam doa-doa beliau, lebih daripada beliau mendoakan tentang diri beliau sendiri. Ustazah, saya kok biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad. Kurang lama belajarmu. Kurang lama belajarmu. Kurang banyak. Kenalannya kurang banyak. Mendekatnya kurang lama. Makanya kayak biasa-biasa aja. Karena kamu ngerasanya dia bukan siapa-siapa. Bukan karena dia memang bukan siapa-siapa bagimu, tapi karena kamu kurang panjang belajarnya. Pelajari. Kenalan coba. Cari tahu.
siapa Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad dari pecinta Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad dari yang kenal Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak ucapan-ucapan para sahabat Nabi Muhammad. Baca lebih banyak tentang bagaimana para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama Allah memandang kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu akan faham. Kamu akan mengerti ucapan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, durtu masyarikal ardi wa magharibiha falam ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Aku dah berkeliling bumi dari barat ke timurnya, tak kudapati pintu untuk sampai kepada Allah selain pintunya Nabi Muhammad. Kalimat syahadat itu dua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kamu pisahkan Allah dan Rasulnya, dua-duanya harus kamu kenali, kemudian kamu dekati, kemudian kamu cintai. Ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, ilmu yang mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad, itulah ilmu yang menjadi PR-mu di sisa kehidupanmu. Cari itu terus. Insya Allah. Jadi jalan hidup mulia nomor 1 ilmu. Yang keduanya takwa. Wasari'u, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah, cepet-cepetanlah kamu menuju apa ya Allah? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, tujulah surga. Tempat kemuliaan yang sesungguhnya. Arduhas samawati wal ard, luasnya lebih luas daripada lapis langit, 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakannya buat hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kemuliaan hidup dunia dan akhirat ada pada takwa selain daripada ilmu. Habis ilmunya, kamu kemudian jadilah hamba Allah yang takwa. Apa takwa? Jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Jadilah kamu hamba yang takwa. Perintah Allah tuh jalanin. Enggak ada cara lain buat mendekat kepada Allah selain dari takwa. Enggak ada cara lain. Saya akan deketi Allah lewat sesudah saya pelajari ilmunya nih, misalnya gitu ya. Nah, saya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai sholat, saya enggak usah sholat. Tapi dengan cara saya mempelajari watak manusia. Nanti lama-lama saya jadi, kan man araf nafsah faqad araf rabbah. Siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, itu ucapannya betul, itu hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi dipakainya buat hal-hal yang enggak benar. Apalagi kalau orang suka kadang nyari guru enggak punya nyari ilmu enggak pakai guru. Nah, itu kadang-kadang juga suka pemahamannya suka salah-salah. Ini saya baca nih di Quran. Aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oh, berarti yang penting tuh bukan gerakannya tapi ingatnya. Jadi yang penting tuh ingat.
Duhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh yang penting tuh urusan ingatnya. Karena sholat itu ada untuk ingat. Daripada sholat tapi nggak ingat Allah, lebih baik ingat Allah tapi nggak sholat. Nah ini ngaco nih. Kenapa dia bisa ngaco gitu? Ya biasanya karena nggak punya guru. Makanya emang belajar tuh juga ilmu tadi tuh juga harus ada gurunya gitu. Harus ada gurunya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, takwa, jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Gampang kok agama ini, taraktukum ala mahajjatil bayda. Kata Nabi Muhammad, aku meninggalkan kalian dengan meninggalkan jalan yang terang. Maksudnya Nabi itu ketika berpulang ke rahmatullah, Islam ini ditinggalkan dalam jalan terang. Teman-teman sekalian, nggak ada yang membingungkan dalam Islam, nggak ada yang membingungkan dalam Islam tuh nggak ada, terang banget kok. Kamu kalau ditanya tentang Islam tuh apa? Sholat, ya kan begitu. Malah kan jadi ganjil kalau ada orang yang bilang kalau Islam tuh nggak perlu sholat, ganjil. Karena yang namanya Islam tuh ya sholat, bukan begitu? Iya kan? Kalau ada orang bilang bahwa sholat tuh nggak harus 5 waktu kok, 3 waktu aja, siang, malam, sama subuh. Nah, ini kan kita ganjil dengernya. Nah yang ganjil-ganjil gitu tuh aneh tuh udah. Jadi kamu kerjain Islam yang mahajjatil bayda, yang terang itu aja, yang semua orang yang mengerjainnya. Sebab lan tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul banyak mayoritas dalam kesesatan. Karenanya kamu kok nyari Islam yang benar, Islam yang mayoritas. Sebab Nabi Muhammad mengatakan lan tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat secara mayoritasnya dalam kesesatan. Terang, agama Islam ini terang. Teman-teman sekalian, sholat, puasa, ya kan? Sedekah, zakat, haji, bagi yang mampu, terang. Nyuri hukumnya, korupsi hukumnya, zina hukumnya, narkoba hukumnya, jelas kan? Jelas. Apa yang nggak jelas dalam Islam? Islam jelas, tinggal kamu kerjain. Makanya kalau ada orang ngelarang kita buat baca zikir, nih ganjil, nggak jelas kan ini? Betul apa betul? Pokoknya kalau ada yang kayak ganjil, iya juga ya. Yang dilarang nih apa dulu nih? Yang dilarang Quran nggak boleh, gitu kan? Kayak kemarin tuh hari Arafah, saya ada tuliskan mengenai hal-hal yang baik dilakukan pada hari Arafah, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, gitu kan? Ada yang bilang ajaran sesat, ini aneh nih. Ini tunggu dulu nih. Ini yang kamu bilang ajaran sesat ini apa? Baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu salah satu surat bahkan yang paling afdal di dalam Al-Quran. Lah kok bisa-bisanya kamu menganggap saya beraliran sesat hanya karena saya mengajarkan orang untuk membaca surat Al-Ikhlas? Yang ganjil yang mana? Yang dia kan? Tinggalkan yang ganjil, ikuti yang terang. Begitu. Sebab Islam tuh jelas banget. Sholat, puasa, zikir, Quran, sholawatan. Nah itu kan? Jelas bukan? Berbuat baik sama orang, bakti sama orang tua.
Kalau udah ada ajaran yang ngakunya Islam, tapi terus memperbolehkan orang buat ngambil harta orang tuanya tanpa izinnya, ya kan? Nah itu ganjil. Pokoknya yang ganjil-ganjil itu udah bukan Islam aja udah. Bukan Islam udah pasti. Sebab yang namanya Islam itu fitrah, teman-teman. Islam itu fitrah. Makanya Nabi ketika bilang kullu mauludin yulad ala fitrah. Ai fitratil Islam. Semua orang lahir dengan membawa fitrah. Fitrah artinya adalah fitrahnya Islam. Karena Islam itu adalah agama fitrah. Agama yang anak kecil sekalipun itu nggak akan iskal, nggak akan ganjil nerima tentang Islam. Maka segala bentuk keganjilan tinggalkanlah, sebab itu bukan bagian dari Islam. Apalagi kalau udah yang bangsa bawa bom, nah itu enggak dah, udah bukan Islam tuh yang kayak begituan. Apalagi kalau ada nih ya, abisnya Nabi Muhammad ada nabi lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ajarannya namanya ajaran Ahmadiyah. Nah itu udah pasti ganjil banget tuh buat saya udah. Ganjil seganjil-ganjilnya tuh. Sebab Islam adalah la ilaha illallah Muhammad. Tinggalkan Islam. Tinggalkan keganjilan-keganjilan, sebab itu pastilah bukan Islam. Oke baik, takwa. Jalani perintah Allah yang terang ini. Udah gak usah kamu permasalahkan misalnya kayak sholat malam itu berapa banyak. Ya udah kamu sholat dulu aja. Sholat dulu aja, kamu memang mampunya berapa banyak sih? Gitu kan? Sholat dulu kerjain. Gitu. Jadi kalau ada orang, Ustazah sholat subuh tuh yang bener pakai kunut apa enggak pakai kunut? Sholat subuh itu bener, yang enggak bener yang enggak sholat. Aneh-aneh, kerjain aja udah dulu gitu. Kerjain dulu agama ini teman-teman. Terang banget kok. Enak, agama ini makin dikerjain tuh enggak akan ada keganjilannya. Nih ya, saya ajarkan kamu bersolawat. Dan saya ajarkan orang-orang untuk bersolawat di mana-mana tempat, bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Saya biasa diundang-undang ke luar negeri juga. Saya ajarkan orang bersolawat. Nggak ada yang pertanyaannya tuh kayak yang Ustazah jangan ngajarin yang aneh-aneh deh, nggak ada. Nggak ada. Emang orang dari dulu tuh yang namanya Islam itu adalah solawat. Solawat itu adalah bagian dari Islam. Udah jelas banget kok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepadanya. Gak pernah ada ceritanya solawatan bid'ah. Apalagi kalau bilang kamu gak boleh banyakin solawat, kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Ini paling ganjil nih. Ucapan paling ganjil. Teman-teman, solawat itu adalah bagian dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari berzikir menyebut nama Allah. Enggak disebut solawat kalau enggak ada nama Allahnya. Kita tuh enggak disebut solawat kalau kita bilang Muhammad, enggak disebut solawat. Baru disebut solawat tuh kalau ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah solawatmu, rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Doain Nabi Muhammad kok, karena Nabi Muhammad makhluk, Allahnya Tuhan. Lah musyriknya di mana?
kultusnya di mana? Orang bahkan Nabi Muhammadnya kita doain. Jelas? Biar kita beragama juga pakai ilmu, ya. Saya sampaikan biar kita beragamanya pakai ilmu. Jadi nggak gampang-gampang tuh. Oh, katanya nggak bagus loh banyak-banyakin sholawat, nanti kita mengkultuskan Nabi Muhammad. Nah, itu ucapan ganjil teman-teman saya sekalian. Sebab dengan kamu bersolawat, kan ada yang bilang gini, kita tuh harus nyebut nama Allah, zikrullah lebih banyak daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga ganjil, sebab tidak disebut solawat kalau enggak zikrullah, kalau enggak nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah kemudian enggak mungkin juga kita mengkultuskan Nabi Muhammad, artinya mengkultuskan itu kan, kultus itu kan Allah ya, menyembah gitu kan. Nah sebab yang namanya solawat itu malah justru memposisikan Nabi Muhammad sebagai hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Ustazah, yang saya iskalkan dari solawat gini nih Ustazah. Ya Allah, limpahkanlah solawatmu kepada Nabi Muhammad, rahmat yang diiringi dengan cinta. Memangnya Nabi Muhammad perlu rahmatnya Allah gitu Ustazah, sampai kita perlu banyak-banyakin baca solawat? Teman-teman saya sekalian, ini nih kayak menuang ke air yang udah penuh. Gelas tuh udah penuh, gitu ya. Kamu tuangin, apa yang akan terjadi? Luber. Itu yang terjadi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita doakan Nabi Muhammad biar diberi tambahan rahmatnya Allah. Padahal Nabi Muhammad itu sendiri udah penuh rahmat. Sebab Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai kasih sayang kami kepada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad udah yang paling penuh sama kasih sayangnya Allah, karena memang diutusnya aja sebagai bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi. Nah, tempatnya udah penuh nih Nabi Muhammad dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doain lagi, ya Allah, tambahkanlah kasih sayangmu pada Nabi Muhammad, tambahkanlah rahmatmu pada Nabi Muhammad, tambahkan cintamu kepada Nabi Muhammad. Yang ada adalah luber. Luberannya itu yang seringkali datang kepada kita yang membaca sholawat ini. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad ketika ada orang sesahabatnya cerita, ya Rasulullah ini uktir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya senang banget baca sholawat kepadamu. Berapa dari sholawatku itu yang aku hadiahkan untukmu? Nabi Muhammad bilang, terserah kamu. Kalau gitu setengah wahai Rasul, aku hadiahkan sholawatku padamu. Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 1/3 Rasulullah, sholawat saya hadiahkan untukmu. Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu semua aja deh Rasul, semua sholawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Kalau begitu maka akan tukfa hammuk, akan hilanglah seluruh susahmu, akan terangkatlah seluruh bebanmu, wa tughfar dzambuk, dan akan terampunilah seluruh dosa-dosamu. Itu luberannya teman-teman. Luberan ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan angkat semua kesusahannya, masalahan hidupnya apa semuanya. Karenanya sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama Mekah, beliau mengatakan tidak ada permasalahan hidup dunia maupun akhirat yang tidak ada permasalahan hidup yang tidak terselesaikan dengan sholawat. Artinya kalau kamu punya masalah-masalah apapun, nah itu sholawat itu selalu menjadi senjata yang sangat mujarab buat kita sekalian. Nah, buat teman-teman dokter juga tuh, banyakin sholawat biar pasien-pasien tuh ketika kamu bantuin gitu ya, bisa dapat rahmatnya Allah dari berkahnya sholawat. Ajarin orang-orang buat baca sholawat gitu kan, meringankan sakitnya dan meringankan hatinya.
Karena seringkali pasien itu kan selain sakit badan juga ada ketakutannya, dan seringkali ketakutannya lebih besar daripada sakitnya badannya kan. Nah, biar sama-sama ringan, biar badannya juga ringan dari sakitnya dan juga hatinya ringan dari sakitnya juga, ajarin mereka buat banyak baca sholawat. Nah, rahmatnya Allah turun. Rahmatnya Allah turun, dan subhanallah teman-teman, rahmatnya Allah ketika turun itu turun seringkali, apalagi kalau banyak ya, seringkali bukan hanya buat kita tapi buat orang-orang di sekeliling kita, bahkan buat rumah kita gitu. Saya punya teman seorang ustazah di Australia, dia cerita, dia bilang ada tetangga saya sering banget datang ke rumah saya, sampai kadang-kadang saya kaget begitu masuk ke rumah udah ada dia gitu di ruang tamu gitu kan, lagi duduk aja gitu. Terus kayak kalau saya tanyain gitu, kamu ada perlu apa gitu kan, oh iya maaf saya tadi masuk ke rumah kamu sudah dibukain sama anak kamu atau sama orang di rumah gitu kan. Dia bilang saya lagi perlu garam, taran lagi saya perlu apalah ada aja gitu. Saya mau minta ini, mau minta itu gitu kan. Barang-barang yang kecil-kecil, yang remeh-remeh gitu. Sampai satu hari sesudah kayak terlampau sering gitu, dia bilang begini nih, maafkan saya datang ke rumah kamu itu karena memang di rumah saya sedang sumpek banget. Lagi ada masalah dalam hidup dan saya nggak ngerti kenapa setiap kali datang ke rumah kamu saya merasakan ketenangan yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun. Dengan hanya duduk di ruang tamu kamu, dia bilang, saya merasakan ketenangan yang luar biasa yang tidak saya dapati di tempat-tempat yang lain. Maafkan saya. Teman-teman saya sekalian, emang rahmatnya Allah beda gitu. Rahmat Allah beda buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jalanin perintah Allah, yang banyak sholawatannya juga kepada Nabi Muhammad, gede cintanya sama Nabi Muhammad, tuh rahmatnya Allah luar biasa besarnya buat mereka ya. Oke baik, jadi takwa, jalanin perintah Allah, tinggalkan dosa-dosa. Enggak ada sebab hina selain dosa. Nih, enggak dunia, enggak akhirat. Enggak ada sebab kehinaan selain dosa. Coba kamu inget-ingetin. Orang bisa jadi orang hina sampai di meja persidangan jadi tersangka, sampai di penjara, sampai dilemparin telur misalnya gitu ya di jalanan. Menurut kamu tuh yang hina-hina tuh kenapa coba? Ada nggak yang karena kelamaan tahajud? Nggak ada. Kebanyakan baca Quran? Nggak ada. Pasti tuh yang hina-hina itu kelamaan masak dia tuh sampai jadi hina gitu. Nggak ada pasti karena bikin dosa teman-teman. Pemerkosa, ya kan? Koruptor, iya. Apalagi tuh maling, ya kan? Penipu, apalagi tuh? Pokoknya itu kan semuanya kan yang ngerjain dosa gitu. Ngebunuh orang, mukul orang, inian, penindasan, apa segala macam gitu. Semuanya bentuknya dosa-dosa gitu. Ya ustazah kita mah gak akan yang kayak gitu juga. Iya, tapi dalam skala yang kecil sama aja. Oke, zina enggak gitu kan. Tapi ngeliatin suami orang sambil berpikir, coba laki saya kayak gitu. Iya kan? Gitu. Dalam skala yang berbeda aja gitu. Ya kamu gak sampai jadi istri yang membunuh suami, gitu kan. Tapi kalau lagi kesel kamu kepengen banget buat nonjok dia, buat ngatain kata-kata yang kasar kayak kepengen, atau kamu benar-benar melakukannya, marahin dia sampai membuat dia merasa benar-benar menjadi suami yang tidak berharga, kayak iya apa enggak tuh? Skalanya aja beda.
yang nggak sampai nipu orang, sampai yang begitu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tipu kecil-kecil nemu duit suami di saku, dosa deh gitu kan. Itu dia. Yang gede-gedenya sih enggak ya, yang gede-gedenya sih enggak. Tapi kayak ngejatuhin mental orang, ya kan? Kita hina tipis-tipis sampai ngerasa bikin dia jadi orang yang kurang berharga gitu, kayak iya sih. Itu yang mesti kita iniin lagi, karena nggak ada sebab kehinaan, tidak di dunia tidak di akhirat, selain daripada dosa. Tinggalin dosa, taubatin dosa, itu bagian penting dari kita menjadi seseorang yang mulia, insya. Satu itu, dua itu, tiga, teman-teman, akhlak yang mulia. Gak ada yang bikin orang mulia selain dia berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik gitu. Kamu pengen jadi orang mulia ya harus banget jagain akhlak, perilaku kita gitu. Asli ya teman-teman. Kita nih misalnya, saya deh, atau kamu juga saya yakin, lihat orang, Masya Allah ya orang ini ya. Terus tiba-tiba kita lihat dia di rumahnya lagi marahin anaknya yang sampai dia mukul ke anaknya misalnya, atau dia ngatain anaknya dengan kata-kata yang maaf lah, yang kasar, atau apalagi sampai nyebut nama-nama binatang yang najis misalnya gitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, gimana perasaan kamu terhadap orang tersebut? Pasti jatuh kemuliaannya. Pasti kamu akan bilang yang, oh ternyata dia tidak semulia yang saya kira. Kan begitu? Nah dari sini kita tahu bahwa perilaku yang baik kepada siapapun itu adalah sebab kemuliaan seseorang. Akhlak ya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad sebelum mulai dengan ngajarin ilmu, sebelum mulai dengan syariat untuk membuat orang bertakwa, yang lebih dulu dilakukan sama Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus ke atas muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bikin orang punya akhlaknya yang bagus. Dan itu sebabnya kita lihat Nabi Muhammad manusia dengan akhlak yang luar biasa. Nabi itu gak pernah kalah, juaranya akhlak. Semua jenis kemuliaan akhlak Nabi gak pernah kalah teman-teman. Ini kan kita nih kadang-kadang suka ngerasa kayak yang alhamdulillah nih kayaknya saya udah solehah nih. Kadang-kadang gini loh, masalahnya tuh kamu udah solehah atau kamu belum kepentok sama sesuatu hal yang kelihatan aslinya gitu, ya kan? Orang tuh kelihatannya tuh kan dia sabar banget loh. Tunggu dulu, sabar atau belum diuji aja, gitu. Kadang-kadang tuh udah sabar atau belum diuji aja. Nah Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan semua jenis ujian. Dari perilaku orang, dari keadaan apapun yang gak enak gitu datang dalam kehidupan Nabi. Tapi gak ada ceritanya Nabi tuh akhlaknya gak bagus, gak ada ceritanya. Gak ada kalahnya, itu yang saya bilang. Ini saya belum ketemu aja nih bahasanya. Nabi tuh kayak gak ada kalahnya teman-teman. Kita tuh kan kadang-kadang orang ini baik banget loh, tapi pas ada satu keadaan ternyata gak sebaik yang kita kira, kan gitu ya. Betul nggak? Atau kita ngelihat diri kita nih kayaknya kita udah baik nih, tahu-tahu ya itu dia masalahnya, cuma belum diuji aja. Ada aja gitu keadaan yang bikin kita akhirnya nggak kuat juga, saya marah juga ternyata. Kan begitu ya? Ada yang kayak sabar ngadepin suami, tapi ternyata nggak sabar ngadepin anak.
Ada yang sabar ngadepin anak, ngadepin suami, tapi sama mertua ternyata enggak. Sama mertuanya bisa juga, tapi sama ipar kagak. Gitu ya. Ada yang sama tetangga, ada yang kalau diiniin sih bagus, tapi kalau dibeginiin nggak bisa gitu kan. Ada gitu, ada orang tuh memang subhanallah. Nah Nabi Muhammad dalam semua keadaan nggak ada kalahnya, semuanya bagus, semuanya indah. Sayyidina Ibnu Mas'ud sampai cerita, kata Ibnu Mas'ud, saya lagi di jalan, lagi musim dingin, Nabi pakai burdah. Burdah itu kain tebal, lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Biasa dipakai orang kalau lagi musim dingin, kayak buat nutupin, menghangatkan badan gitu. Nah itu yang dipakai sama Nabi itu dari wool bahannya. Ujungnya itu biar woolnya enggak inian, ujungnya biasanya kayak semacam dibakar biar enggak, ya apa bahasanya, bredel. Itu bahasa mana tuh? Inggris Timur lah ya. Nabi pakai itu tuh, ujungnya kan tajam tuh karena bekas pakein api gitu loh, kayak dibakar gitu. Nabi lagi jalan sama Sayyidina Ibnu Mas'ud, memang pendamping beliau itu ya. Tiba dari arah belakang datang seseorang narik ridanya Nabi Muhammad yang sampai membuat kerasnya tarikannya itu sampai bikin Nabi Muhammad itu jadi kayak berputar gitu, kayak muter nabinya gitu. Katanya Sayyidina Ibnu Mas'ud, saya sampai ngelihat bekas merah di leher Nabi Muhammad SAW karena bekas tarikan tadi itu dari ujung ridanya Nabi Muhammad yang keras tersebut itu. Dia bilang, saya marah, saya kesel, kata Ibnu Mas'ud nih, karena kok Nabi Muhammad digituin gitu. Sembari dia narik begitu sampai Nabi Muhammad yang balik, dia bilang, ya Muhammad, a'ti mimma qad a'taqallah. Muhammad, bagi dong yang Tuhan udah bagi buat kamu. Kasih yang Allah udah kasih buat kamu gitu. Maksudnya kasih saya duit deh gitu. Bagi duit dong gitu. Tapi caranya kayak begitu coba. Ibnu Mas'ud yang kesel banget gitu ngelihatnya. Katanya Ibnu Mas'ud, dan ketika Nabi Muhammad menghadapi orang tersebut, Nabi berbalik dengan senyuman indah beliau. Itu yang saya bilang, Nabi itu gak pernah kalah. Gak pernah ada keadaan yang kita tuh bisa bilang, oh Nabi udah habis nih sabarnya. Gak ada. Gak pernah kalah teman-teman. Keren banget. Nabi kemudian ketika dia bilang, bagi dong Muhammad, Nabi kasih uang beliau. Sambil nanya, hal layak fik, adakah ini cukup untukmu? Orangnya emang gak tahu diri. Dia bilang, ya kurang lah Muhammad, segini doang. Ama Nabi kasih lagi, sambil nanya lagi, hal layak fik, adakah ini cukup untukmu? Ya kurang lah Muhammad, sampai kasih lagi sama Nabi, dan itu adalah uang Nabi yang terakhir. Hal layak fik, kata Nabi Muhammad, cukupkah itu untukmu? Dia masih bilang, kuranglah Muhammad. Sampai Nabi Muhammad nanya ke Ibnu Mas'ud, adakah kamu bawa uang Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud kasih uangnya, cari kasih lagi sama Nabi, hal layak fik, kata Nabi Muhammad. Kuranglah Muhammad, sampai dibawa sama Nabi Muhammad ke rumahnya, keluarin, hal layak fik, sampai orang itu bilang, kafani ya Muhammad, saya udah cukup wahai Muhammad. Dia bilang, alhamdulillah. Dia pun pulang. Itu Nabi Muhammad SAW nggak pernah kalah teman-teman. Kita tahu ketika ada seorang Yahudi datengin Nabi Muhammad, kemudian dipegang ujung kerah Nabi Muhammad SAW, dia pegang baju Nabi Muhammad, ditarik gitu, sembari dia bilang, ya Muhammad aqdi dainak, Muhammad bayar dong utangnya. Sayyidina Umar langsung keluarin pedang, dihunuskan ke belakang lehernya. Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan kami, kalau kau bilang kami boleh bunuh, saya bunuh dia sekarang juga wahai Rasul. Izin Rasul. Ini Nabi teman-teman, saat itu tuh kayak di atasnya raja.
pemerintahan Islam tuh sudah berdiri dan negara-negara tuh sudah ada di bawah kekuasaan Islam pada saat tersebut. Kebayang nih pemimpin, bukan hanya pemimpin negara tapi pemimpin agama yang dimuliakan, sangat dimuliakan oleh kaumnya. Ada orang narik kerah bajunya. Ya pantas saja kalau pengawalnya kemudian iniin pedang kan begitu. Itu kan kalau Nabi kasih syaratnya, habisin, kelar udah saat itu juga gitu. Nabi Muhammad bilang, ijlis ya Umar, idza aradta an ta'mur famurni bihusnil qada wa murhu bihusnit talab. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Perintahkanlah dia buat baik-baik kalau nagih, perintahkanlah saya buat baik-baik bayar utang. Itu tawadhu kelas apa itu? Untuk seorang pemimpin negara yang juga pemimpin agama, yang raja-raja tunduk kepada beliau pada masa tersebut. Udah masa hampir-hampir beliau wafat, teman-teman saya sekalian, dengan kebesaran keagungan yang luar biasa. Bisa-bisanya ditagih utang dengan cara semacam itu, dan Nabi Muhammad dengan santainya bilang, "Enggak gitu, Umar, duduk. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, perintahkan saya buat bagus bayar utang, perintahkan dia buat bagus nagihnya." Gitu. Itu syariat yang disampaikan Nabi gitu kan. Bukan yang kayak mau bunuh atau mau apa enggak gitu. Tahan hawa nafsumu Umar. Kalau ada sesuatu yang kamu mau lakukan, lakukan sesuai syariat. Apa nih syariatnya dalam hal semacam ini? Ada orang nagih utang, kasih perintah, kasih ajaran. Kamu kalau nagih utang yang bagus, nah kamu kalau mau melakukan sesuatu kepada saya wahai Umar, kasih tahu saya buat bagus-bagus bayar utang. Tapi kemudian Nabi Muhammad kasih tahu, utang saya bahkan belum jatuh tempo kepadanya. Tapi karena dia udah susah-susah repot-repot nagih saya, bahkan sebelum waktunya saya bayarkan sekarang juga dan saya tambahkan bayarannya. Gak pernah kalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekalian saya muliakan, kamu kebayang orang mulia kayak Nabi Muhammad yang namanya ada di pintu surga. Kamu kebayang orang mulia kayak Nabi Muhammad yang namanya ada di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, berjajar dengan namanya Allah. Kayak apa mulianya? Kayak apa mulianya? Kamu kalau bayangin orang mulia kayak gitu kan pantas-pantasnya kayak gimana gitu kan. Tapi Nabi Muhammad datang ke pasar, kemudian seorang budak Islam bernama Zahir sama Nabi Muhammad dipelukin dari belakang. Ini keren banget sih ini. Kemudian Nabi Muhammad nutupin matanya. Dia kemudian bilang, "Duh repot banget sih nih, lepasin dong. Ini saya lagi nawar-nawar barang, ini lepasin," kata si Zahir. Nabi bukan melepaskan, malah memperkuat pelukannya. Dia bilang, "Aduh lepasin dong nih, lepasin. Siapa sih nih main peluk-peluk segala di pasar?" Nabi Muhammad kemudian bilang, "Ayo siapa yang mau beli budak saya? Siapa mau beli budak saya?" Begitu dengar suaranya, taulah Zahir bahwa yang memeluknya adalah Nabi Muhammad. Zahir membiarkan dirinya dipeluk sampai kemudian ketika Nabi Muhammad melepaskannya, Zahir berbalik seraya menjawab, "Liatin tuh Rasul, udah jadi budakmu aja saya tetap gak laku." Bercanda sama Nabi Muhammad seraya mengatakan, "Lihat Rasul, bahkan udah jadi budakmu aja saya tetap gak ada yang beli nih, saya tetap gak laku." Nabi Muhammad senyum kemudian menjawab, "Walakinnaka indallah ghali ya Zahir." Tapi kamu di sisi Allah begitu berharga wahai Zahir. Adakah menurutmu orang dengan kepribadian semacam ini gak dicinta sama orang tuh apa alasannya? Ada orang gak jatuh cinta setengah mati sama orang yang kayak begitu akhlaknya tuh, apa sebabnya coba? Emang gak pantas buat gak dicinta? Nabi Muhammad tuh gak ada alasan buat orang gak cinta.
Nggak ada alasannya. Dan itu karena Nabi Muhammad yang awal kali diusung sama Nabi Muhammad adalah akhlakul karimah. Kamu juga belajar, pengen hidup mulia, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Nggak ada ceritanya, Ustazah kalau saya itu bahasa saya kayak begitu, nanti dia manja, nanti dia kurang ajar. Nggak ada teman-teman. Pembantu saya nih Ustazah, orang yang kerja sama saya nih, kalau saya nggak ngomong kasar, kalau nggak belajar Ustazah, nggak ada ceritanya teman-teman, nggak ada. Itu dalam pikiran kamu. Saya kasih tahu kenyataannya, orang mulia akan mampu memuliakan orang lain, siapapun orangnya. Dan hanya orang hina yang akan menghina orang lain, siapapun orangnya. Jadi masalahnya bukan apakah orang tersebut pantas kamu muliakan atau tidak, tapi masalahnya apakah kamu orang mulia sehingga kamu bisa memuliakan orang lain. Sebab hanya orang mulia yang dapat melakukannya. Nah, maka kamu pengen jadi orang mulia, yang nomor 3 adalah akhlakul karimah. Teman-teman saudaraku sekalian, yang keempat, sebenarnya ini yang kelima nih, yang tadi tuh tinggalin dosa tuh. Itu yang tadi tuh ya, 2, 3. 1 ilmu, 2 takwa. Nah takwa itu ada 2 kan, jalanin perintah sama tinggalin dosa. Yang keempat tadi akhlakul karimah. Dan yang terakhirnya teman-teman saudaraku sekalian, yang terakhirnya kalau kamu pengen pengen jadi orang mulia, yang terakhirnya adalah cintai orang mulia, cintai orang soleh. Sebab kita memang hanya akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kamu kepengen bisa jadi orang mulia, maka cintailah orang-orang mulia. Orang mulia itu siapa? Yang mulia tentu saja yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah sebab Allah mulia. Itu kan udah pasti. Kemudian cintai manusia-manusia mulia. Terdiri dari yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang jadi jalan hidup kita. Tempuhlah jalan lurus kata Allah. Jalannya siapa ya Allah? Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, kan begitu? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk kami jalan lurusmu. Nah ketika Allah sebut tentang jalan Islam, jalan lurus, ini Allah nggak bilang jalan sholat, jalan ibadah, jalan ini, jalan itu, enggak gitu. Tapi Allah ngasih tahu ini nih ada rombongannya, kamu ikut aja rombongannya, kamu liatin orang-orangnya, kamu ikut rombongannya gitu. Yang mana ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa nih yang telah diberi nikmat? Yang kaya-kaya, yang jadi pejabat, yang cantik-cantik, yang ini yang itu, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang diberi nikmat paling banyak itu adalah disebutkan di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Isinya minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kata Allah SWT, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. An'amallahu alaihim, itu isi dari an'amta alaihim di surat Al-Fatihah. Ya, siapa mereka isinya ini? Minan nabiyyin. Rombongan pertama depan nih para nabi. Ini orang-orang mulia nih. Rombongan pertamanya paling depan para nabi-nabinya Allah SWT. Itu pun juga
sebagiannya lebih utama daripada sebagian. Artinya ada yang paling depannya di antara yang depan. Ya kan? Para nabi ini. Narfa'u ba'duhum ala ba'd, kata Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan sebagian, kami angkat sebagian di atas sebagian yang lain. Para nabi itu udah mulia, tapi di antara mereka para nabi itu ada lagi yang lebih mulia lagi gitu. Di antara para nabi. Para nabi ini banyak jumlahnya, teman-teman sekalian. Kabarnya ada 120.000 nabi dan rasul. Di antara mereka ada 313 rasul. Di antara 313 rasul itu ada 25 nabi dan rasul yang paling utama yang Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'an. Nah, di antara 25 nabi ini ada 5 nabi yang paling utamanya, yaitu nabi dengan julukan Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan waktu. Akan tapi dari 5 nabi yang paling mulia ini, yang nomor satunya yang paling utamanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Makanya teman-teman, kalau ada orang-orang mau kayak gimana pun keilmuannya, gelarnya apa, tapi kalau dia membuatmu kayak mengurangkan derajatnya Nabi Muhammad di dalam pandangan matamu, nggak usah ikut yang begitu. Nggak usah ikut yang begitu. Sebab nggak ada manusia lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Itu udah patennya. Udah patennya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nabi Muhammad paling depan. Habis itu Ulul Azmi. Habis itu para nabi dan rasul 25. Habis itu sisanya yang 313. Habis itu sisanya dari 124.000 nabi. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, di belakangnya As-Siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang serius menjalankan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Para walinya Allah. Di belakang para wali-walinya Allah, para pejuang-pejuang di jalan Allah, para syuhada. Pejuang di jalan Allah ini termasuk kalau zaman sekarang para ulama yang ulamanya Allah. Ulama yang ulamanya Allah, ulama yang ngajakin orang ke jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu mempertemukan kita dengan mereka insyaallah. Dan mereka semuanya para ulama-ulamanya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka hingga masih tersisa waktu kita berguru, kita belajar dari mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya mereka para syuhada ini, para pejuang-pejuang di jalan Allah, baik dengan pedang mereka pada masa tersebut ya, ataupun dengan ilmu mereka, itu para ulama-ulamanya Allah pada masa sekarang. Di belakangnya ada solihin, orang-orang soleh yang jalanin agama dengan baik, yang bertakwa yang tadi itu. Nah, kamu masuk deh tuh, kita masuk deh. Semoga di kelompok tersebut. Masuknya dengan apa? Dengan kita menempuh jalan mereka semampu kita, ditambah dengan cinta. Cintai mereka semua itu yang dalam rombongan itu. Cintai dari mulai Nabi Muhammad, para nabi-nabinya Allah, para siddiqin, wali-walinya Allah. Ustazah, wali-walinya Allah ini siapa aja Ustazah? Oh banyak banget teman-teman saudaraku sekalian. Yang di zamannya Nabi Muhammad, maksudnya yang sesudahnya Nabi Muhammad. Kalau yang dari sebelum-sebelumnya nih ya, dari sebelum-sebelumnya. Ibunda Nabi Musa yang sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, gitu kan? Kami kembalikan Musa kepadamu, wahai ibunda, agar hatimu menjadi tenang
dan agar kamu tidak bersedih hati lagi. Kurang apa cinta Allah sama dia? Gitu kan? Nah itu namanya waliullah. Sebab gak mungkin jadi nabi, kan perempuan gak mungkin jadi nabi. Siti Hajar ditinggalkan di gurun pasir sama Ismail kecil pada masa tersebut, tapi Allah jaga sampai kemudian Allah jadikan ia pembuka kota Mekah, dan kemudian Allah sampai hadirkan Zam-Zam demi seorang perempuan ini. Teman-teman sekalian, kurang apa dicintanya sama Allah? Waliullah artinya kekasih Allah, artinya hamba-hamba yang disayang, dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kurang apa dicintanya Allah sampai menghadirkan Zam-Zam ini? Bukan nabi, bukan rasul loh. Nabi dan rasul gak ada yang perempuan. Artinya adalah bahwa Siti Hajar wali min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam yang sampai Allah utuskan malaikat Jibril, wa nafakhtu fihi ruhi, kemudian aku tiupkan ruh. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke rahimnya Sayyidah Maryam. Teman-teman sekalian, Asiyah istrinya Fir'aun. Ini para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Menurut kamu apa kalau bukan wali? Nabi kan bukan? Gak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tapi mulia tentu orang yang sudah berjuang di jalannya Allah, membersamai manusia terindah, termulia di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad? Maka kalau dibilang wali-walinya Allah ada apa enggak? Ya banyak banget. Semua sahabat Nabi Muhammad wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tercinta enggak akan dipilih jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Betul? Betul? Siapa para wali-walinya Allah? Sayyidah Khadijah kurang wali apa? Sampai Allah berkirim salam padanya. Sayyidah Aisyah kurang wali apa? Ustadzah pertama dalam Islam. Sayyidah Salamah, Sayyidah Zainab putri Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad. Ada juga yang bernama Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib atau bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pejuang-pejuang dalam Islam. Sampai terus ke bawah ke bawahnya. Yang kita sering dengar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi misalnya. Atau siapa yang sering kamu dengar kewalian-kewaliannya? Wali Songo misalnya, kayak di Indonesia ini ya, di Pulau Jawa misalnya, yang membawa Islam sampai ke negeri ini. Mereka para siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kita pengen ada di belakang mereka ini, teman-teman saudara sekalian. Maka cintai mereka. Cintai mereka. Kita nggak mungkin bisa nyamain ibadahnya. Ibadahnya Sayyidah Khadijah, gimana ceritanya kamu nyamain? Ilmunya Sayyidah Aisyah, gimana ceritanya kamu nyamain? Teman-teman saudara sekalian, ibadahnya Sayyidah Fatimah Zahra sampai meringkuk kelaparan karena 3 hari 3 malam gak masuk makanan apa-apa dalam perutnya. Bersama dengan itu qawamah, gak pernah berkata tidak kepada suaminya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gimana caramu mau bisa menyamai ibadah-ibadahnya mereka, akhlak mereka, ilmu mereka? Udah gak ada ceritanya deh. Gak bisa kita nyamain mereka, tapi kita kepengen di akhirat bisa barengan sama mereka. Seenggaknya di surga yang sama gitu, walaupun mungkin tingkatannya beda, tapi seenggaknya kan sama-sama di surga gitu. Kan begitu ya? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Almar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpulkan dengan yang dia cinta. Maka
pengen jadi perempuan mulia, cintai orang-orang yang mulia. Cintai semuanya ini. Termasuk yang sekarang ada, para ulama-ulama. Cintai. Orang-orang soleh, cintai. Cintai. Sekurangnya, cintai umat Islam. Sebab kan umat Islam yang paling mungkin ada di surga. Ya kan begitu? Yang punya kans ada di surga itu kan orang Islam. Yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati mereka kan begitu. Maka yang cinta dong sama orang Islam. Yang sayang sama orang Islam. Kalau ada orang yang begini begitu didoain aja. Daripada kamu hujat, daripada kamu kata-katain, daripada kamu hidup dalam keadaan gak benar. Gitu kan? Cintai orang-orang soleh. Selebihnya yang enggak beriman, yang ngapain kamu cintai sampai segitunya? Ya ngapain kamu cintai sampai segitunya gitu? Sampai pasang fotonya dijadiin layar pembuka. Siapa itu? Kata suaminya, aktor Korea. Ngapain? Emang haram Ustazah? Saya nggak lagi bicara halal haram, tapi saya mau kamu bertanya tentang hatimu. Cinta di hatimu tertuju kepada siapa? Sebab di akhirat nanti kamu hanya akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Hati-hati sama cinta. Nah tuh 5 hal itu. Kalau kamu bisa jagain kelima hal tersebut, insya Allah kamu akan hidup sebagai seorang yang mulia. Kamu akan mati sebagai seorang yang mulia. Dikubur jadi orang mulia. Di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah untuk segenap hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabah hajat-hajat kita semuanya. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤمن لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير تفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada pertanyaan satu atau dua? Oh, ya. Terima kasih kepada Ustazah Lima Laidrus atas tausiahnya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, saya selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.